Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrillahi haqqa syukri. La haula wala quwata illa billah aliyyil azim. Senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang lanjutan dari organisasi Muhammadiyah dan juga ortom-ortomnya. Pertama, struktur organisasi Muhammadiyah. Struktur organisasi Muhammadiyah itu bisa kalian lihat di sini ya. Ini namanya struktur vertikal, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas bisa juga ya. Mulai dari pimpinan pusat, kemudian pimpinan wilayah, kemudian pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah. Jadi pimpinan pusat itu adalah ujung tombak paling atas dalam organisasi Muhammadiyah. Kemudian pimpinan wilayah itu dia yang mengelola organisasi Muhammadiyah di tingkat provinsi, sedangkan pimpinan daerah itu di tingkat kota atau kabupaten. Pimpinan cabang Muhammadiyah adalah di tingkat kecamatan, dan juga pimpinan ranting itu adalah di tingkat desa atau kelurahan. Nah, di setiap pimpinan itu ada namanya unsur pembantu pimpinan, namanya majelis ya. Ini adalah majelis. Ada majelis pendidikan dasar dan menengah, majelis pendidikan kader, majelis tablik, majelis tarjih dan tajdid, dan juga majelis yang lainnya. Nah ya, pimpinan pusat, pimpinan tertinggi. Nah, kedudukannya di mana? Itu di Yogyakarta dan juga di Jakarta. Ada dua kantornya. Di Yogyakarta itu di Jalan Cikditiro, sedangkan di Jakarta itu di Jalan Menteng, daerah Menteng. Tapi pusatnya memang di Jakarta kebanyakan. Di Jogja juga seperti ya juga. Kemudian pimpinan wilayah itu yang seperti disampaikan tadi adalah kesatuan daerah yang sedikitnya 3 pimpinan daerah. Jadi pimpinan wilayah adalah gabungan antara pimpinan daerah ya. Tapi minimal itu 3 pimpinan daerah Muhammadiyah, maka akan bisa disebut atau boleh dibentuk pimpinan wilayah Muhammadiyah. Jadi kalau di suatu provinsi itu sudah ada 3 pimpinan daerah Muhammadiyah atau lebih, maka boleh membentuk pimpinan wilayah. Tapi kalau kurang tidak boleh. Sedangkan pimpinan daerah itu adalah gabungan antara pimpinan cabang Muhammadiyah yang mempunyai amal usaha yang jelas. Tingkatnya ya tadi kabupaten atau kota Muhammadiyah. Pimpinan cabang itu juga seperti itu, adalah gabungan antara 3 pimpinan ranting yang mempunyai amal usaha nyata. Nah, pimpinan cabang itu tingkat kecamatan, sedangkan pimpinan ranting tadi pimpinan cabang. Nah, ini sekarang pimpinan ranting itu adalah gabungan antara sedikitnya 15 orang anggota Muhammadiyah atau pengurus Muhammadiyah. Itu adalah pimpinan ranting. Apa itu syarat pimpinan dalam Muhammadiyah? Ini adalah syarat-syaratnya. Taat beribadah dari mengamalkan ajaran Islam,
setia pada prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah, dapat menjadi teladan, kemudian taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah, khususnya pimpinan pusat, memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya, telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 1 tahun, dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Tidak merangkap jabatan, artinya tidak banyak jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi yang amal usaha sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat. Jadi syarat menjadi pimpinan dalam Muhammadiyah itu tidak boleh merangkap jabatan atau tidak boleh aktif di organisasi politik atau organisasi yang mirip dengan Muhammadiyah, contohnya NU. Nah, itu tidak boleh. Kalau sudah menjadi pimpinan Muhammadiyah, maka tidak boleh lagi aktif di organisasi Islam yang lain, ya, seperti NU atau Hizbut Tahrir dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak merangkap jabatan dengan pimpinan Muhammadiyah dan amal usahanya, baik vertikal maupun horizontal. Maksudnya gini, tidak merangkap jabatan ini maksudnya tidak banyak jabatannya. Misal dia sudah di pimpinan pusat tapi masih di pimpinan wilayah atau di pimpinan daerah, sama-sama dalam satu waktu dia mempunyai 2 jabatan yang sama, 2 jabatan di organisasi Muhammadiyah, tapi beda tingkatan, yang satu di pimpinan pusat, yang satu di pimpinan wilayah. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ada juga misal dia sebagai pimpinan wilayah, tapi dia juga merangkap jabatan di amal usaha, misalnya sebagai kepala sekolah. Nah, itu juga tidak boleh harusnya. Nah, maksud dari baik vertikal maupun horizontal ini, vertikal itu yang tadi nih pimpinan pusat, ini pimpinan pusat, PDM, PCM, PRM itu adalah vertikal karena dari atas ke bawah. Sedangkan horizontal itu adalah nih majelis dan majelis itu horizontal, ya. Nah, jadi juga tidak boleh misal dia sudah jadi ketua umum atau ketua pimpinan daerah Muhammadiyah, ya, tetapi dia juga sebagai ketua majelis pendidikan dasar. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya, kenapa jadi tidak diperbolehkan? Itu supaya fokus, ya, supaya fokus. Nah, kemudian ini permusyawaratan. Apa itu permusyawaratan? Yaitu perundingan bersama atau diskusi antara 2 orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama apa yang paling baik dan paling benar. Itu adalah musyawarah. Jadi diskusi tentang yang paling baik dan paling benar untuk menentukan satu kesepakatan. Bisa juga diskusi sebagai suatu kegiatan yang dilakukan beberapa orang di suatu tempat tertentu untuk saling tukar pendapat, nah, atau tukar pikiran dalam rangka memecahkan masalah-masalah mereka. Jadi permusyawaratan bisa juga dalam rangka memecahkan masalah, bukan hanya mencari kebaikan atau kebenaran, tapi memecahkan masalah juga adalah tujuan dari permusyawaratan. Nah, unsur musyawarah apa saja? Pertama, harus ada orangnya harus ada, tidak boleh satu saja, tidak boleh satu, jadi minimal 2 itu sudah musyawarah. Bagus lagi lebih dari 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya. Terus ada tempatnya ada dan harus representatif, karena musyawarah ini memerlukan pemikiran yang matang, pemikiran yang bagus, pemikiran yang baik itu didukung oleh tempat yang baik, nyaman. Adanya kesediaan, jadi harus ada kesediaan, ya. Terus adanya masalah yang akan dipecahkan, ya.
Apa yang ingin dipecahkan itu harus ada. Maksudnya materi apa yang ingin dibahas. Nah, itu harus ada. Tidak mungkin berdiskusi tanpa materi. Terus adanya tujuan. Nah, kenapa jadi kita harus bermusyawarah? Itu termaktub dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38 ya. Ini tidak bisa dibaca oleh aplikasi, tulisan Arabnya. Pokoknya Syura ayat 38, dan bagi orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan berikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian Ali Imran 159, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, ini adalah dalil yang memerintahkan bermusyawarah. Asy-Syura ayat 38 dan Ali Imran ayat 159. Nah, apa saja manfaat bermusyawarah? Banyak. Nih, pemberitahuan terlebih dahulu, misalnya undangan. Bukannya ini tata cara. Timbulnya rasa semakin melekat rasa kebersamaan. Jadi kalau rasa kebersamaan ada kalau bermusyawarah. Timbulnya rasa saling membutuhkan. Sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak bisa berhidup sendiri, pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Kemudian terpecahkannya masalah yang dihadapi, rasa senang dalam melaksanakan hasil musyawarah, kemudian menimbulkan sikap optimistik bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Nah, ini adalah manfaat musyawarah. Kemudian cara musyawarah, tata caranya, yang pertama itu harus diberitahu dulu, misalnya dengan undangan, jangan mendadak. Kemudian penyelenggara mengatur tempatnya di mana, misal di aula. Kemudian disediakan daftar hadir, ya siapa saja yang berhadir itu harus diketahui. Jalannya musyawarah dicatat dengan buku notulen. Jadi harus ada buku notulen dan notulensinya, supaya hasil musyawarah itu dapat dicatat. Dan juga hal-hal yang diperlukan seperti pengeras suara, dekorasi, dan dokumentasi, snack, dan juga konsumsi itu juga harus disediakan. Kemudian adanya musyawarah, yang mengundang datang lebih awal, jangan yang diundang yang lebih datangnya berdahulu. Nah, itu tidak baik. Jadi yang menjadi panitia itu harus lebih dahulu datang untuk mempersiapkan. Penerima tamu menyambut dengan baik, dengan ramah tamah. Kemudian peserta dipersilahkan duduk pada tempat yang sudah disediakan, membuka rapat dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan rapat tidak boleh lupa menyampaikan syukur, alhamdulillah, dan terima kasih kepada hadirin. Peserta musyawarah hendaknya konsentrasi pada acara yang berlangsung. Peserta hendaknya saling menghargai pendapat. Peserta yang akan berbicara hendaknya minta izin kepada pimpinan. Ya, kalau ingin berbicara pasti harus izin kepada pimpinan rapat, biasanya dengan cara angkat tangan dan jawab instruksi pimpinan gitu. Biasanya begitu. Mau keluar aula tempat atau mau ke WC juga harus seperti itu, instruksi pimpinan dengan mengangkat tangannya. Peserta harus mampu menahan diri jika terjadi perbedaan pendapat. Jadi tidak boleh keluar emosi, jadi harus sabar karena perbedaan pendapat itu wajar. Pimpinan hendaknya minta izin
jika acara belum selesai sementara waktu yang telah ditentukan telah habis. Nah, jika waktunya sudah habis sedangkan acaranya belum selesai, maksudnya kesepakatannya belum ada, maka pimpinan sidang atau pimpinan rapat itu harus minta izin kepada peserta agar dilanjutkan atau tidak. Maksudnya dilanjutkan lagi atau diistirahatkan dahulu, dilanjutkan di lain waktu. Nah, itu. Jadi harus minta izin dulu atau pendapat. Peserta musyawarah menjunjung tinggi hasil keputusan. Tidak boleh ada yang menolak. Dan juga pimpinan mengakhiri musyawarah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu adalah apa namanya? Hal-hal yang ada di musyawarah. Kalian kalau misal berada di organisasi Hizbul Wathon, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kalian pasti akan belajar atau akan merasakan bagaimana suasana bermusyawarah. Di HW ada musyawarah pasukan kalau di sekolah kita. Kemudian di IPM juga ada musyawarah ranting. Nah, itu adalah contoh musyawarah. Kalau di Muhammadiyah ada, kalau di tingkat ranting musyawarah ranting. Kalau di tingkat cabang musyawarah cabang. Tingkat kota musyawarah daerah, tingkat provinsi musyawarah wilayah. Nah, kalau tingkat pusat itu namanya bukan musyawarah lagi. Nah, berganti namanya menjadi muktamar. Nah, muktamar itu adalah permusyawaratan tertinggi di Muhammadiyah. Nah, ini. Jadi musyawarah dalam Muhammadiyah itu seperti muktamar. Ini yang paling tertinggi. Sedangkan tanwir itu tertinggi kedua. Muktamar ini 1 kali dalam 1 periode, sedangkan tanwir 2 kali dalam 1 periode. Tanwir ini biasanya musyawarah untuk mengevaluasi kinerja selama setengah periode. Sedangkan muswil itu adalah tadi ya, permusyawaratan tertinggi tingkat wilayah. Musda permusyawaratan tertinggi tingkat daerah. Muscap begitu juga cabang dan musyawarah ranting. Sedangkan permusyawaratan yang eksklusif teknis fungsional adalah rapat kerja pimpinan, rakerpim, dan rapat kerja majelis akromat. Nah, yang tadi yang ini ya, muktamar, tanwir, muswil, musda, muscap, itu adalah rapat atau musyawarah legislatif. Sedangkan musyawarah eksekutif atau yang bersifat teknis itu namanya rapat kerja pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.